Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Untuk capaian pembelajaran atau CP itu adalah peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran atau TP menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Menelaah beberapa strategi dakwah Rasulullah di Madinah untuk menumbuhkan pintar dalam memanfaatkan peluang, mendeteksi respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah untuk menumbuhkan sikap husnudon pada sesama. Adapun latar belakang masyarakat Madinah, yaitu perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini tak sedikit fitnah didapati Rasulullah SAW selama menyebarkan ajaran Islam. Dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yasrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah SAW pada puncaknya. Beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab berimigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Selanjutnya, bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Meskipun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Sekarang memasuki strategi dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama itu adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua adalah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang keempat adalah membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Adapun yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun dua masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba ini dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Dari strategi dakwah yang kedua adalah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Yang kedua, perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pembinaan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Terus strategi dakwah yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah juga mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah mengajarkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling menumpuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam.
Adapun strategi dakwah Rasulullah di Mekah yang keempat adalah membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwanya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam pertama. Adapun hal yang menyebabkan dakwah Islam memperoleh kemajuan yang pesat di Madinah diantaranya yaitu pendudukan, yakni bangsa Arab di kota Madinah mempunyai sikap yang baik untuk menerima dan menganut agama Islam. Terus yang kedua adalah di kota Madinah terdapat dua kelompok masyarakat berbeda karakter, diantaranya yang berperan adalah suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, di kota Madinah sering terjadi pergolakan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Yang keempat adalah antara Aus dan Khazraj selalu bergolak untuk saling berebut kemenangan. Adapun tahapan suku Aus dan Khazraj dapat menerima Islam. Yang pertama, pada tahun 10 setelah kenabian, beberapa orang dari Khazraj datang ke Makkah untuk mengerjakan ibadah haji. Dan mereka disambut baik oleh Rasulullah, dan pada saat itu pula mereka bersama-sama mengadakan pertemuan di Al-Aqobah yang membicarakan tentang ajaran Islam. Tahapan yang kedua adalah pada tahun ke-12 setelah Rasulullah diutus Allah, 12 orang laki-laki dan seorang wanita yang bernama Afrah binti Abin ibn Tha'bah datang mengunjungi Rasulullah untuk berbaiat, sehingga perjanjian ini disebut perjanjian wanita atau perjanjian Aqobah. Adapun isi dari perjanjian Aqobah diantaranya, kami telah berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kami tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak saling memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Muhammad. Ada 3 alternatif yang dilakukan kaum Quraisy dalam menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad akan ditangkap dan ditahan. Yang kedua, Nabi Muhammad akan dikeluarkan dan diusir dari negeri Mekah, sehingga mereka kaum Quraisy terhindar dari kejahatan. Alternatif yang ketiga adalah Nabi Muhammad harus dibunuh. Adapun cara perjalanan yang dilakukan Nabi hijrah ke Yasrib, menurut gambaran Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah datang dengan sembunyi-sembunyi ke rumah Abu Bakar. Terus yang kedua adalah kemudian mereka berdiam keluar dari pintu kecil belakang. Yang ketiga, menuju sebuah gua di Bukit Thur sebelah selatan kota Mekah. Terus yang keempat, lalu masuk ke dalam gua itu. Yang kelima adalah Nabi keluar dari kota Mekah dengan menggunakan unta. Adapun usaha Rasulullah SAW dalam dakwah Islam di Madinah, di antaranya pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Kubah dan beliau menetap selama 4 hari dan mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam Islam. Adapun usaha yang kedua adalah tanggal 16 Agustus Rasul dan para sahabat yang berjumlah lebih kurang 100 orang menuju Madinah pada hari Jumat. Rasulullah mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat Jumat sebagai isyarat sudah waktunya memproklamirkan berdirinya daulah Islamiyah. Usaha yang keempat adalah mendirikan masjid sebagai sarana markas besar negara Islam. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, di antaranya adalah dalam kehidupan ekonomi atau sosial, menetapkan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin. Kewajiban memelihara kehormatan, menjamin keselamatan jiwa dan harta segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama, melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa yang bersalah. Strategi dakwah yang kedua adalah dalam kehidupan militer menggariskan kepemimpinan Nabi Muhammad bagi segenap penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun musyrikin, segala urusan berada dalam kekuasaan. Demikian yang Bapak sampaikan tentang materi strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.